Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Tiara Puspa. Saya guru agama SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan media sumber belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Materi tersebut terdapat di dalam bab 3 semester 1 di kelas 11. Penting bagi siswa SMA untuk memahami materi ini sebab usia remaja adalah di mana mereka berada di dalam kegoncangan yang pendiriannya bisa berubah-ubah sehingga mudah bagi mereka untuk terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Baiklah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan perkelahian remaja. Perkelahian adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Jadi perkelahian pada remaja atau pelajar ini sering sekali terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di luar sekolah. Maka di sana ada kekerasan. Kekerasan yang terjadi itu baik dari kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara lisan. Kita lihat ketika siswa bertawuran, maka siswa tersebut saling menonjok kawan-kawannya, kemudian saling meninju, kemudian saling menendang, dan kekerasan lain yang fisiknya bisa berakibatkan luka atau cacat pada fisik temannya. Kemudian kekerasan secara lisan, siswa ini sering membuli temannya, seperti berbicara kasar terhadap temannya, kemudian sering mencaci, mencerca, dan lain sebagainya yang mengakibatkan hati temannya itu terluka dan akhirnya berakibat marah dan akhirnya berkelahi atau bertawuran. Kemudian ketika tawuran atau perkelahian pelajar ini terjadi, maka banyak akibat-akibat yang akan terjadi. Baik itu bagi peserta didik atau siswa, kemudian bagi keluarganya, kemudian bagi sekolah dan bagi masyarakat. Yang kedua adalah upaya pencegahannya. Yang pertama, upaya pencegahannya itu adalah mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya agar mereka memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sehingga perkelahian bisa dihindarkan. Kemudian yang kedua adalah jangan menyamakan atau menyamaratakan potensi anak, baik orang tua maupun guru di sekolah. Kenapa? Karena potensi anak ini berbeda-beda. Kita tidak boleh menuntut kepada anak sama rata dengan kakaknya di rumah. Tidak boleh. Begitu juga di sekolah. Karena ketika kita menginginkan hal yang demikian, besar kemungkinan anak ini akan merasa bahwa dirinya minder. Dia akan melakukan kenakalan-kenakalan yang lain seperti tawuran.
tadi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan skill agar mereka punya kegiatan yang bersifat positif. Sehingga ketika dia sering melakukan hal-hal yang baik, maka perkelahian antar pelajar ini dapat kita hindari. Mereka tidak berpikir lagi untuk berkelahi. Kemudian yang keempat adalah wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, sehingga anak itu bahagia bersama keluarganya. Kemudian yang kelima itu adalah melalui pendidikan di sekolah. Ini adalah tugas semua perangkat sekolah, mulai dari guru, BP, semuanya, kepala sekolah, semua yang terkait di dalam lembaga sekolah itu. Guru harus sering memberikan pelajaran ilmu-ilmu agama terhadap peserta didik kita untuk mencegah perkelahian pelajar ini. Ya, memberikan motivasi yang positif terhadap siswa kita, kemudian menanamkan keimanan dan kecintaannya terhadap sesama temannya, dan banyak lagi yang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah membentuk banyak organisasi. Baik itu organisasi yang ada di sekolah maupun organisasi yang positif yang ada di luar sekolah. Ya, kenapa? Ini untuk mengisi kekosongan dari peserta didik kita agar mereka selalu berkegiatan yang positif untuk berorganisasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian, penanganan pelajar yang menyimpang. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Yang kedua adalah kemurnian hati. Yang ketiga adalah kemampuan mengerti dan menghayati. Kemudian yang keempat adalah kejujuran. Yang kelima adalah mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Kita lihat kepercayaan poin pertama tadi. Kepercayaan ini adalah pelajar harus mempercayai orang yang mau membantunya. Seperti kalau di sekolah itu, pihak sekolah, guru-gurunya, kepala sekolahnya, guru konselingnya, wali kelasnya, guru agamanya, dan lain sebagainya, yang merasa dia ingin membantunya, berarti pelajar ini harus menanamkan rasa kepercayaannya terlebih dahulu terhadap guru-guru yang akan membantunya. Kemudian yang kedua, kemurnian hati. Pelajar harus memahami atau percaya bahwa ketika dia konsultasi masalah-masalah yang dia hadapi, ini tidak ada syaratnya sedikit pun. Memang murni dari hati dan keikhlasan dari guru terhadap peserta didik atau terhadap siswa tersebut. Kemudian yang ketiga itu kemampuan memahami tadi. Kemampuan memahami ini adalah kemampuan kita sebagai guru untuk memahami dan memiliki rasa empati kita terhadap emosi pelajar remaja kita di sekolah. Kemudian yang keempat adalah menerapkan kejujuran. Ini yang sangat penting, ya. Hal ini sangat penting. Kenapa dia penting? Karena pelajar yang punya masalah tadi menginginkan keterbukaan terhadap kita sebagai guru dengan hukuman yang dia terima. Kemudian yang kelima adalah mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Di sini pelajar mempertimbangkan masalah. Ya. Masalah seperti apa? Masalah dari sudut pandang mereka sendiri. Terlepas dari fakta, pelajar akan bereaksi dari sudut pandang mereka itu sendiri. Dan
Oleh karena itu, kemampuan memahami sudut pandang pelajar sangat penting untuk mengembangkan empati pada pelajar atau remaja. Kemudian, minuman keras atau miras. Minuman keras ini biasa kita kenal dengan nama khamar. Adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Kemudian, khamar menurut istilah Al-Quran disebut dengan rajis, perilaku yang sangat buruk atau jijik, kotor, bahkan najis. Jadi, segala yang memabukkan ini adalah khamar. Artinya ini adalah dilarang oleh Allah. Ketika dia dilarang oleh Allah, maka kita sebagai muslim harus menghindarinya. Apalagi pelajar. Ini kerap sekali terjadi pada pelajar. Banyak pelajar yang ikut-ikutan temannya mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Kenapa? Pertama, itu karena ingin mencoba misalnya. Ingin mencoba. Dia dekati dulu, kemudian dia pakai dulu, dia cicip dulu sedikit. Akhirnya, lama-kelamaan ini menjadi ketergantungan terhadap remaja. Maka hal buruk akan terjadi. Siswa tidak mau mengikuti pembelajarannya dengan baik. Karena apa? Karena di dalam minuman-minuman keras itu ada hal-hal yang merusak saraf manusia. Ya, semakin lama kita gunakan, maka syaraf peserta didik kita ini akan semakin rusak. Maka hal buruk akan terjadi. Barang narkoba dan barang haram seperti minuman keras ini juga sangat dilarang oleh agama. Ketika kita menggunakannya, mengkonsumsinya, maka kita akan mendapat dosa karena barang ini adalah barang haram dan sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah narkoba. Ini juga kerap terjadi pada usia remaja. Di dalam narkoba itu terdapat zat-zat yang dapat mengakibatkan syaraf-syaraf manusia akan rusak. Ya, jenis-jenisnya itu adalah morfin, putau, ganja, hasis, kokain, optum, amfetamin, dan ATS, sabu, obat penenang, ISIS-E, inhalansia, nikotin, dan alkohol. Kedua hal ini, baik itu narkoba maupun minuman keras, ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama. Artinya ketika dia sudah dilarang, kita wajib untuk menjauhinya. Tidak boleh kita gunakan dalam kehidupan kita dan untuk mengkonsumsi barang haram dua ini. Ya. Jadi, ketika kita mengkonsumsi ini, hal-hal buruk akan terjadi pada kita sebagai peserta didik. Jadi, ini tugas orang tua, tugas guru, ya. Orang tua di rumah harus pertama adalah mengontrol anak kita di rumah. Tolong ibu-ibu, dicek HP anak-anak kita di rumah. Kemana jangkauan anak-anak kita di rumah bersama teman-temannya. Ya, tolong dicek terus anak-anak kita, dipantau terus perjalanan anak-anak kita di rumah. Kemudian orang tua harus mendekati dan memberi kasih sayang yang
intensif kepada anak kita yang tergolong remaja ini, agar mereka tidak terjerumus pada kenakalan remaja tadi. Baik itu tawuran, kemudian menggunakan obatan seperti narkoba, kemudian minum minuman keras. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.